Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Jadi di video kali ini aku sama Dede Tamimah kita mau bahas perubahan-perubahan apa aja yang kita alami selama kita di Turki. Jadi kalau dari gua waktu sebelum ke Turki itu deh tipe orang yang pemalu gitu loh. Kalau misalnya mau nyapa orang tuh kayak mikirnya tuh berkali-kali gitu. Nah, tapi kan kalau misalnya orang Turki tuh kan kayak walaupun nggak semua orang Turki tuh ramah ya kan, nggak semua orang Turki ramah, pasti beda-beda gitu. Tapi tuh mereka tuh apa ya, tipe orang yang gampang nyapa orang, gampang ngajak ngobrol orang. Bahkan kalau misalnya kayak di tram atau di metro itu kayak kereta gitu, kereta dalam kota gitu, itu mereka benar-benar kayak tiba-tiba ngobrol sama OT yang lain, sama orang Turki yang lain, tapi kayak tiba-tiba kayak saudara gitu nggak sih, kayak yang langsung deket gitu loh, ya nggak sih? Sama baik banget. terus sama kayak ya Banji juga, dia tiba-tiba aja tuh kayak yang ngajak ngobrol gitu kan. Terus suka banget ngobrol. terus abis itu ini sering banget sih gue omongin di video-video sebelumnya gitu, kalau Turki tuh emang suka banget ngobrol gitu. Terus abis itu nah kan karena mereka tuh tipe orang yang gampang banget nyapa gitu kan, kayak sekedar ngomong selamat pagi atau kayak selamat siang, atau pokoknya kalau ketemu tuh nyapa gitu kan. Nah itu gue gara-gara mungkin karena kebiasaan ngeliat mereka kayak gitu juga, jadi gue tuh kayak apa ya, nggak terlalu segan gitu loh kalau mau nyapa orang, jadi kayak lebih mudah nyapa orang gitu kalau gue kayak gitu. Nah kalau lu apa? Kalau gue apa ya, kayak lebih ke diri gue sendiri sih. Gue tuh dulu super lelet. Gue dulu super lelet banget, FYI, lelet banget orangnya. Dan kalau di Turki itu ya sebenarnya karena Tomer gitu kan. Oh, iya. Tomer kan pagi-pagi. 8.30 nggak sih? Iya, Tomer pagi-pagi, terus atau enggak kalau kuliah pagi juga gitu, walaupun ya baru mulai jam berapa sih? 9.40 paling pagi. Iya, cuma tuh kayak gimana ya? Masih pagi, masih Iya, pagi. padahal masih pagi gitu. Nah, tapi itu kan kita harus naik transportasi umum Itu kan. sih kayaknya yang bikin kita jadi Iya, dan transportasi umum tuh kan pasti singgah-singgah dahulu gitu kan. Jadi harus benar-benar udah jadi nggak lelet dan nggak gampang lupaan, karena dari rumah ke Univ, ya bagian situ. dari rumah ke Univ itu jauh banget. Nggak jauh banget sih, tapi dia jauh, kayak males banget gitu, ngeluarin duit lagi kan. Terus ya udah, jadi kayak berusaha banget buat kayak nggak boleh lupa sesuatu gitu. Iya, soalnya jauh gitu, kayak malas banget. Itu sih, itu yang gue rasain banget. Dan jadi lebih bisa apa ya, manage enggak sih, Duit. waktu enggak sih, duit manage duit ya, gitu. manage duit juga sih, karena kan kita tinggalnya sendiri kan, maksudnya di sana tuh ya udah lu urus diri lu sendiri kan, semuanya serba sendiri. Terus kalau misalnya kita ada keperluan mau beli apa atau kayak mau bayar sesuatu, itu kan ya lu harus pinter-pinter manage duit yang dikasih dari orang tua gitu kan. Benar Kayak gitu. Nah terus kalau aku sejak di Turki itu kan kita kan selalu naik transportasi umum kan. Nah terus kalau naik transportasi umum itu, kalau misalnya lu kayak telat 1 menit 2 menit itu kan ketinggalan kan. Itu gue jadi kayak lumayan tepat waktu, gimana ya, lumayan menghargai waktu banget sih. Kayak jadi lumayan tepat waktu juga, soalnya kalau misalnya gue nggak tiba di jam yang segitu, bus gue udah pergi gitu. Sama Kayak gitu. tinggal Ya, gitu nah kan. kayak gitu. Telat. Sebenarnya itu ini sih, kalau misalnya lu mau kuliah di negara manapun, apalagi kalau misalnya lu jadi kayak pelajar asing yang emang gak punya kendaraan gitu, yang harus bergantung banget sama transportasi umum, pasti mau nggak mau lu harus kayak gitu. Bener, ya nggak sih? harus ngikutin jadwal mereka. Betul. Nggak mau kayak ya udah biar kita nggak telat gitu kan. Terus juga OT tuh apa ya, berapa yang pernah gue temuin tuh, kalau misalnya kita janjian tuh mereka emang orangnya tepat waktu gitu loh. Apalagi yang apa ya, hal-hal yang kamu pelajarin selama sekolah di luar, terutama di Turki? Supaya jadi lebih berani. Jadi lebih beraninya adalah berani, kayak kita sering banget kan keluar kota, naik bis sendiri ya kan. Itu bener-bener loh kayak
dari Bursa ke Istanbul aja kalau naik bis bisa 4 jam. Dan itu tuh kadang kita bisa aja gitu sendiri pergi kayak ya udah mau terus kayak ke kota lain. Asik. Gue juga pernah kayak ke Ankara, itu kan 6 jam ya. Iya iya. Itu tuh gue pertama kali kayak waktu Tomer, waktu zaman gue masih sekolah bahasa, itu gue ke luar kota paling jauh itu ke Ankara waktu tuh 6 jam gue kayak sendirian. Terus gue emang sengaja ambil kursi yang paling belakang itu loh, yang sendiri kan ada ya. Iya. Tapi FYI ya, kalau misalnya bus di Turki itu cuy fasilitasnya tuh enak banget. Jadi Enak kayak lu banget. sendirian itu lu nggak takut ya nggak Iya. sih? Bener-bener kayak enak banget. Gimana sih kayak pesawat tapi versi bis gitu. Versi kayak pesawat, fasilitasnya tuh kayak pesawat tapi versi darat kayak gitu ya nggak sih? Bener banget. Jadi kayak di sana tuh lu dapet makanan, nggak makanan sih, snack lah, snack. Terus abis itu waktu itu gue pernah naik metro, perusahaan busnya itu metro. Nah gue tuh di sana dapet es krim bahkan. Pernah nggak sih lu Demi dapet? apa? Gue nggak Serius? pernah sih. Gue mau dapet es krim. Gila, enak. Sumpah enak banget sih. Terus kayak kursinya tuh kayak gede gitu loh, gede terus empuk. Terus enak banget, pokoknya tuh nyaman banget, gila. Terus habis itu kalau misalnya dari gua, jadi tuh OTOT itu kan emang bahasa Turki itu emang banyak ucapan-ucapan yang mendoakan gitu loh. Dan mereka tuh kadang panggilan bahkan ke temen aja tuh soft banget. Ya nggak sih? Soft banget. Kayak misalnya kan ada di Indonesia misalnya manggilnya kan, nggak tahu sih gua, kalau misalnya gue kalau ke temen cewek gue banyak manggil kayak beb gitu, kayak gitu. Nah kalau mereka tuh kayak bener-bener selain misalnya beb ada lagi kayak sayang apalah, tapi pakai bahasa Turki. Misalnya kayak janem itu kayak kuzum, Kuzum. festem, vendem gitu loh. Kayak panggilan-panggilan sayang gitu. Padahal kalau diartiin ke bahasa Indonesia tuh sebenarnya kayak apaan sih? Ngakak banget Tapi sih. itu tuh di Turki itu tuh emang kayak panggilan yang Sayang. gitu, panggilan sayang kayak Kan kalau misalnya di Indonesia ya mungkin tergantung orangnya lagi sih, kan Iya. agak cringe gitu ya manggilnya. Iya. Yang oke beb oke lah gitu. Tapi kalau yang kayak kan nggak terlalu mungkin kayak sayang, yang kayak honey bunny sweet kayak kan gitu. nggak mungkin. Nggak mungkin kan, ke Nggak temen mungkin, cuy. temen gitu ya. Di Turki sih lebih gitu. lebih deket juga sih, per hubungan. Misalnya nih lu kenalan sama cewek nih, misalnya lu punya gue denger juga persahabatan OT tuh orang-orang Turki, terutama yang cewek itu kayak mereka tuh yang agak posesif, cuman ya gitu jadinya ikatan emosinya tuh erat gitu. Cuman ya gitu lagi sih, balik lagi ke orang-orangnya. Ada yang posesif banget sampai yang kayak kalau dia jalan sama temennya tuh marah gitu. Iya. Ada yang kayak ya udah biasa aja, cuman emang ikatan emosinya lebih lebih gitu loh, lebih dekat. Hal apa lagi yang lu pelajarin selama hidup di Turki? Gue jujur jadi lebih sering jalan kaki. Lebih sering jalan kaki banget. Bener. Kayak itu apa sih, kayak kita udah biasa banget gak sih mau kemana-mana, mau belanja, mau ngumpul PPI gitu-gitu juga sering banget jalan kaki kan. Bahkan kalau kita emang lagi waktunya luang dan lagi nggak mager, ini nggak sih jalan kaki dari kampus ke rumah, dari univ ke rumah. Pernah. Itu gue. Kalau misalnya aku sejak tinggal di Turki itu, jadi ini sih toleransinya jadi lebih tinggi sih sama orang lain gitu. Kan kan kita sebagai minoritas kan di sana. Jadi nggak cuma ke orang Turki doang, ke orang teman-teman yang ya banjir lain, teman-teman yang berkewarganegaraan lain juga. Misalnya dari cara mereka bersosialisasi, terus berkehidupan lah pokoknya, beragama juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat hal yang beda banget gitu dari mereka, kita kayak yang mewajari gitu ya, toleransinya benar. Soalnya walaupun kayak sama-sama muslim gitu ya, ya tetap aja ada bedanya nggak sih? Baik kalau kita ternyata beda mazhab gitu kan. Bahkan kita aja sama orang Turki aja beda mazhab kan. Orang Indonesia dan orang Turki aja tuh beda mazhab. Kan kalau Indonesia kan banyak mazhab Syafi'i kan, kalau mereka banyak mazhab Hanafi gitu. Kayak gitu. Kita mau ngajari dan maklumi, justru kita kayak jadi kayak belajar aja gitu kayak gitu. Kayak alah ternyata kalau misalnya mazhab Hanafi misalnya sholat sunnahnya kayak wajib gitu. Sholat sunnah yang kayak qobliyah gitu. Iya benar. Kayak wajib. Kalau kita kan kayak ya udah sunnah gitu kan. Sunnah. Kalau mereka tuh kayak yang gitu. Jadi pada intinya adalah dimanapun kita sekolah, di negara manapun kita sekolah, kalau ini pengalaman kita selama di Turki kayak gini gitu, pasti selalu ada baik dan buruknya ya nggak sih? Nah, dan juga pengalaman yang kita rasain ini adalah pengalaman kita di Turki di kota Bursa ya nggak sih? Kalau misalnya mahasiswa
Indonesia yang lain yang tinggalnya di kota-kota lain, itu bisa jadi pengalamannya juga beda-beda gitu. Bisa jadi nggak kayak kita, entah lebih baik entah lebih buruk gitu. Kalau ini berdasarkan pengalaman pribadi kita masing-masing ya nggak sih. Iya gitu. Terus juga sebenarnya kan kalau misalnya di dalam proses kehidupan kan emang pasti banyak hal-hal yang kita hal-hal baru yang kita lihat, apalagi kalau kita tinggalnya di negara orang gitu kan. Nah, itu jadi kesempatan kita untuk mengambil pelajaran yang lebih banyak dan mempelajari life skill yang lebih gitu. Iya, benar. Apalagi kan kita ke luar negeri itu kan emang pas masa-masa kayak umur 17, 18 Iya. ya nggak sih? Gua ke Turki 18, lo 17 kan? 17. Nah kayak gitu. Kayak kita benar-benar masih baru lulus SMA banget cuy gitu. Dulu gue mikir orang-orang yang kuliah S1 di luar negeri tuh kayak masih kecil banget gitu. Iya. Gue dulu mikirnya kayak gitu. Terus ternyata pas kita ngejalanin sendiri, enggak kok, enggak juga ya Ternyata nggak sih? iya. Ternyata kita Bisa. juga bisa kok. Kita juga Iya. Kita Kayak juga bisa. pinter-pinter ini aja sih, menempatkan diri ya nggak sih? Iya benar. Dan memanfaatkan waktu. Pak, ya gimana pun caranya kita harus bisa survive. Pokoknya pasti nanti kita bakal bisa adaptasi sendiri dan bakal bisa lama-lama stand on our feet gitu. Kalau Gila. misalnya dibayangin tuh emang kayak serem ya nggak sih? Kalau Iya. misalnya dibayangin atau denger cerita orang emang kayak ih ngeri banget tinggal Iya. sendirian bla 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 bla. Tapi kalau misalnya udah dijalanin bisa ya nggak sih? Bisa kayak tanpa disadari tuh kayak ternyata kalau udah sampai di poin yang kayak udah terlewat gitu kan kayak oh gila ternyata gue bisa ya, ternyata gue kayak udah nyampe sini nih. Oke, sekian dulu video kali ini. Sanraki Videoda, Gorus Bye.